Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 10 Kendari, tempat saya mengajar. Apakah ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Perkenalkan, saya sebagai guru PPKN yang bertugas di SMP Negeri 10 Kendari. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten sesuai dengan gaya belajarnya, visual dan auditori. Dapat ditampilkan berupa video beserta dengan gambar. Dan gaya belajar kinestetik, yaitu siswa dapat mendemonstrasikan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memenuhi isi konten. Kegiatan diferensiasi proses ini juga saya kombinasikan dengan kegiatan ice breaking. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu di mana seluruh siswa dapat menuangkan hasil karyanya dalam bentuk gambar, tulisan, atau presentase di depan kelas. Demikianlah gambaran proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, jadi kita akan berdoa dulu bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap? Ya. Sebelum kita belajar, doa mulai. Sudah memimpin doanya. Nah, sekarang Pak Guru akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak hadir. Siapa? Tidak hadir. Sakit. Sakit. Ya, jadi yang sakit tadi itu mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Supaya bisa masuk kembali belajar seperti biasa. Oke, jadi ada dua orang yang tidak hadir pada hari ini ya. Bagaimana kawannya pada hari ini? Baik semuanya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui secara mendetail tentang apa yang kalian rasakan, bagaimana perasaanmu pada hari ini. Nah, sekarang Pak Guru menampilkan ada beberapa emoticon yang tampil di layar di sini, yaitu menanyakan tentang bagaimana perasaanmu pada hari ini. Ada 4 emoticon di sini, yaitu ada rasa senang, ada rasa sedih, ada rasa jatuh cinta, dan ada rasa patah hati. Nah, nantinya Pak Guru akan membagikan TikTok ini untuk menulis hanya nama saja. Dan setelah tulis nama, tempel yang Pak Guru sudah sediakan medianya yang sesuai dengan perasaan kalian. Kalau misalkan kalian merasa senang pada hari ini, maka tempel di sini di
kondisi di dalam kelas ini tetap kondusif, berjalan dengan aman dan tertib, kita harus dulu membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, saya minta kepada anak-anakku sekalian untuk mengusulkan kira-kira apa yang harus kita sepakati dalam proses pembelajaran PPKN pada hari ini. Siapa yang bisa mengusulkan? Tunggu ya, kesepakatan kelas. Bisa tak? Satu apa? Mendengarkan penjelasan guru. Oke, satu mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, Pak. silakan. Berbicara yang sopan dan baik. Berbicara, Yang sopan dan baik. berbicara sopan dan baik. Berbicara sopan dan baik. Yang ketiga apa kira-kira lagi? Silakan. Saling menghargai pendapat. Saling menghargai pendapat. Menghargai pendapat. Yang keempat, Pak. Mampu bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. ya bekerja sama dalam melaksanakan tugas kelompok ya. Sudah cukup ya? Sudah cukup? Pak. Oke, jadi itulah kesepakatan kelas yang harus kita sepakati dalam proses pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran nantinya dapat berjalan dengan aman dan tertib. Oke. Kita akan masuk pada pembelajaran inti pada hari ini. Kita akan melihat dulu apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu ada 4, yaitu menghayati nilai kesejarahan pengesahan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, silakan dibaca ketua kelas nomor 3 apa? Ya, yang terakhir, silakan. Mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, yang arti tujuan pembelajaran inilah yang kita akan capai dengan cara yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang kita gunakan, yaitu model pembelajaran discovery learning melalui kerja sama ataukah diskusi kelompok. Ya, jadi kita akan berdiskusi kelompok untuk mencapai daripada tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya sebelum masuk pada materi tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, siapa yang masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Tentang apa itu? Silakan. Iya, tentang norma. Siapa yang masih tidak paham tentang pengertian norma? Silakan. Iya, norma itu adalah aturan yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita semuanya berarti kalian belajar semuanya di rumahnya karena pembelajaran pada minggu lalu masih diingat semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan mengetahui dulu apa itu konstitusi. Nah, konstitusi itu apa ya? Iya, jadi konstitusi itu adalah hukum, berarti dasar hukum tertulis. Jadi kalau ada dasar hukum tertulis, berarti ada juga hukum dasar tidak tertulis. Nah, hukum dasar tertulis itu yang biasa disebut dengan undang-undang dasar. Nah, semuanya. Nah, terus kalau misalkan hukum dasar yang tidak tertulis itu apa sih namanya? Nah, kita akan melihat dulu ada 2 macam konstitusi tadi yang saya sebutkan, yaitu tidak tertulis dan konstitusi tertulis. Kalau yang tidak tertulis namanya apa? Konvensi. Contohnya apa? Konvensi yang tidak tertulis. Terus apa lagi? Iya, yang setiap tanggal 16 Agustus. Kalau tanggal 16 Agustus, apakah Indonesia sudah merdeka? Belum. 4 besarnya.
suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang sering dilakukan oleh Bapak Presiden dan itu mulai dari Soekarno dan sampai pada hari ini yang menjadi presiden. Siapa presiden sekarang? Jokowi. Tanggal 16 itu akan berpidato sebelum HUT kemerdekaan besoknya. Tanggal 17 kan hari ulang tahun kan? Tapi tanggal 16 itu sudah berpidato, itu sudah menjadi kebiasaan. Ini adalah konvensi yang secara tidak tertulis, tetapi berulang-ulang untuk dilakukan. Nah, ini ada video yang saya akan putarkan. Nah, ini adalah proses perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ini videonya. Lihat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Tuh videonya, lihat semuanya videonya. Nanti di video ini akan ada LKPD, nanti saya akan bagikan untuk dikerjakan sebagai tugas kelompok. Oke. Oke, jadi beberapa dari materi yang sudah ditampilkan di atas, dan selanjutnya adalah saya akan membagi kelompok. Tapi kelompok ini adalah saya rasa sudah terbentuk memang sebelumnya ya. Dan pembentukan kelompok ini adalah berdasarkan dengan gaya belajar kalian. Ya, dan sebagaimana yang sudah dibentuk pada pertemuan pertama ya kan? Ya, berdasarkan gaya belajar kalian, ada yang suka audio, ada yang suka visual, dan ada yang suka kinestetik. Dan ada pun materi tadi yang ditampilkan, juga saya sudah membagikan tadi materinya ke masing-masing kelompok. Jadi materinya sudah dipegang semuanya, yang saya bagikan tadi. Sudah ya? Oke, sudah dibagikan. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan tugas, saya akan membagikan LKPD. Sesuai dengan ini saya sudah tuliskan semuanya cara mengerjakan tugasnya, dan tulis nama-nama kelompokmu yang sudah disediakan. Kelompok 1, mana kelompok 2? Kelompok 2. Mana kelompok 3? Karena Pak Guru sudah membagikan LKPD, dan LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, sekarang silakan bekerja sama, berdiskusi dengan sesama teman kelompoknya untuk menyelesaikan tugas ini. Dan setelah itu tugas sudah selesai, kalian akan mempresentasikan di depan untuk menampilkan apa yang kalian diskusikan tadi atau apa yang kalian kerjakan tadi secara berkelompok dengan menampilkan di depan kelas. Dan setelah itu memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi dari hasil presentasi tugas kelompok kalian. Semangat semuanya. Supaya kita lebih semangat, kita akan speaking dulu. Ya, bisa ya speaking? Ya. Jadi kita speaking yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Kerjakan tugas kelompoknya. Bentuk pelaksanaan mengerjakan tugas sudah ada di LKPD. Silakan dilihat. Oke, bagus. Oke. Masing-masing ya, masing-masing aktif ya, saling berdiskusi. Di sini. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Ada bagus. Tugas sama yang bagus. Nah, sekarang Pak Guru akan mengecek tugas yang saya berikan tadi. Jadi waktu yang saya berikan adalah 20 menit. Bagaimana kelompok 2, kelompok ya? Sudah selesai tugasnya? Kelompok 4? Kelompok 1? Silakan tugasnya dikerja ya. Ini kelompok 1 ya tugasnya.
Oh, berat ini. Sekarang tugas kalian, sebagaimana yang setelah saya sampaikan sebelumnya, bahwa setelah kalian mengerjakan tugas kelompok ini, kalian akan mempresentasikan tugas kelompok kalian di depan kelasnya. Jadi nantinya akan juga memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan apabila ada yang kurang jelas dari apa yang kalian sampaikan. Siap? Boleh? Siap semuanya? Nah sekarang akan tampil kelompok berapa ya, saya pilih saja di kelompok yang ini. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Nah silakan kelompok 3 maju ke depan. Tepuk tangan sebelumnya. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil sidang PPKI dan saya akan persilakan teman saya untuk membacakan. Hasil sidang PPKI adalah 1. Menetapkan Soekarno sebagai presiden, Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. 2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia. Sekian dari kami, mungkin teman-teman yang lain ada yang bertanya? Silakan. Iya, ada silakan. Kelompok berapa? Iya, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, apa katanya pentingnya hukum di Indonesia? Supaya negara kita aman dan sejahtera, dan jika negara kita tidak ada hukum, negara kita akan kacau. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya, mungkin yang saya ada bertanya, sudah jelas semuanya? Oke, sekali lagi kita butuh tepuk tangan lagi. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Nah, sekarang adalah oke, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai sidang PUPKI kedua tanggal 15 Juli 1945. Harap diikuti dengan baik. Paduka Tuan Ketua Undang-Undang Dasar Negara maupun tidak dapat dimengerti. Sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara kita harus mempelajari juga bagaimana kerja itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam urusan apa yang itu dibuat. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar-dasar undang-undang itu. Kita akan menutup sidang PUPKI yang kedua. Terima kasih telah mengikuti sidang ini. Sudah sampai pada tahap evaluasi pada pembelajaran hari ini. Jadi Pak Guru akan memberikan evaluasi terkait dengan materi yang dipelajari pada hari ini, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang Pak Guru akan membagikan soal dan dikerjakan sekitar 10 menit saja ya, karena soalnya yang 5 saja. Oke? Yes. Pak Guru akan membagikan. Bagaimana yang saya bagikan tadi, apa sudah dikerja? Sudah. Kalau sudah semuanya dikumpul sekarang. Oke, jadi presentasi tugas kelompok pada hari ini alhamdulillah sudah selesai semuanya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 semuanya. Hebat semuanya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, sekarang kita akan masuk pada kesimpulan dan refleksi. Jadi kesimpulan itu kita akan menyimpulkan apa materi yang didapatkan pada hari ini. Mungkin ada di antara kalian yang akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Di kelompok berapa? Siapa kira-kira? Silakan, kelompok 1 apa? Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia. Kalau hukum dapat diibaratkan sebagai pohon besar, maka dasar hukum tertulis adalah ibarat batang. Oh iya, jadi ibaratnya itu apa? Hukum
bisa jadi sebagai pohon besar? Dan diibaratkan sebagai batang. Ibaratkan sebagai batangnya. Oke, tepuk tangan. Kita. Selanjutnya kelompok berapa lagi ya? Yang bisa dibuka. Kelompok 3 lagi. Aduh, mantap kelompok 3. Silakan kelompok 3. Apa kesimpulan yang didapatkan pada hari ini? Menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Ya. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, tepuk tangan. Jadi, tepuk tangan lagi semuanya, tepuk tangan. Oke, jadi untuk pembelajaran pada hari ini sudah berakhir. Namun sebelumnya kita akan merefleksi lagi. Jadi kesimpulannya tadi sudah semuanya memberikan komentar atau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, kita akan merefleksi pembelajaran pada hari ini. Siapa kira-kira di antara kalian yang bisa memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini? Silakan. Oke, silakan. Siapa namanya lagi? Intan. Silakan Intan. Ya. Saya merasa senang dengan pelajaran pada hari ini karena dapat menyelesaikan tugas secara berkelompok sehingga menambah semangat belajar saya. Bagus sekali, tepuk tangan. Jadi ternyata pembelajaran pada hari ini dia merasa senang. Jadi mewakili perasaan teman-temannya mungkin ya? Mewakili. Oke, jadi dia merasa senang karena dia dapat mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama sehingga dia semakin motivasi belajarnya, semangat belajarnya semakin meningkat. Bagus sekali. Jadi untuk pertemuan pada hari ini saya kira cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi dengan model pembelajaran yang berbeda. Nah, adapun tugas atau PR kalian yang nantinya akan kerjakan di rumah yaitu halaman 25 ya, nanti akan dikerjakan di rumahnya. Dan untuk pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi materi itu nantinya yang kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Silakan mencari referensi-referensi lain untuk lebih memahami tentang materi yang kita ajarkan pada minggu depan. Oke, semangat, masih semangat semuanya? Ya. Oke, jadi saya kira cukup sekian. Dan sekarang doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Siap. Siap. Sebelum kita mengambil pelajaran, marilah kita berdoa untuk pimpinan dan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim.